Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Apa kabar? Saya harap Bapak Ibu Guru dan teman-teman dalam keadaan yang sehat dan tetap sukacita. Hari ini kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Tema ibadah kita pada hari ini adalah menjadi pemenang yang diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Amin. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita menyanyikan PKJ 216 ayat 1 dan 3. Berlimpah sukacita di hatiku. Mari kita awali ibadah kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di Zoom pada hari ini untuk mengikuti ibadah. Bantu kami supaya kami dapat mengikuti rangkaian ibadah kami pada hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan PKJ 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kiranya lagu ini dapat mengingatkan kita untuk selalu mempersiapkan hati kita dan menyambut firman-Nya.
Halo teman-teman, selamat pagi. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami ingin merenungkan bagaimana Tuhan mampu melewati pencobaan, godaan dari si jahat, si iblis ketika Tuhan sedang berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Bantu kami ya Bapa, agar boleh menemukan kekuatan dari teks yang kami baca, sehingga kami pun boleh meneladani Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, Kalex ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Teman-teman, puasa 40 hari itu gak gampang. Kita lupa makan siang aja kelaparan. Dan biasanya orang kalau lapar, itu tuh mudah emosi, mudah terpancing, dan itu adalah titik lemah kita kadang-kadang. Gak tahu dengan teman-teman. Tapi itulah titik lemah yang dipakai oleh iblis untuk menyerang Yesus. Di akhir puasanya 40 hari 40 malam, Yesus lapar, iblis datang untuk menggoda. Nah, sebelum kita membahas tentang godaan yang iblis lontarkan, Kak Alex mau ajak kita untuk melihat satu bagian penting. Godaan iblis, puasa yang Yesus lakukan, itu terjadi setelah Allah menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya yang Dia kasihi. Dan kepada Yesus Allah berkenan. Dan yang menarik lagi adalah di ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Roh loh yang membawa Yesus. Jadi setelah Yesus dinyatakan berkenan oleh Allah, Yesus dinyatakan anak yang dikasihi oleh Allah, Roh yang membawa Yesus untuk dicobai. Nah, ini poin menarik teman-teman. Bahwa kadang ketika kita menjadi anak yang dikasihi Tuhan, itu tuh tidak membuat kita jauh dari cobaan. Justru Roh kadang membawa kita untuk dicobai, untuk melihat kemurnian kita. Puasa itu menjadi simbol macam-macam kalau buat orang Yahudi. Pertama bisa simbol soal penyesalan, simbol soal pertobatan. Nah, tapi puasa yang Yesus lakukan ini mirip dengan puasa yang dilakukan oleh Musa, yaitu puasa untuk menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan. Padang gurun itu juga jadi simbol yang menarik. Padang gurun itu simbol dari sebuah proses. Dan 40, angka 40 itu juga angka yang spesial. Buat masyarakat Yahudi, angka 40 itu sebuah angka untuk menunjukkan proses yang panjang. 40 hari, 40 tahun bangsa Israel muter-muter di padang gurun. Dan beberapa angka lain yang menunjukkan angka 40 itu menunjukkan sebuah proses yang panjang. Nah, ketika Yesus telah
menyelesaikan puasanya, iblis menggoda dengan hal yang menarik. Kalau kita lihat godaan iblis tuh nggak sesuatu yang spektakuler, teman-teman. Dia nggak nyuruh Yesus buat melakukan sebuah dosa, nggak nyuruh Yesus buat melakukan sebuah kejahatan. Dia nggak nyuruh Yesus buat membunuh, nggak nyuruh Yesus buat mencuri, korupsi, dan sebagainya. Enggak. Dia nyuruh Yesus untuk mengubah batu jadi roti. Dan itu adalah untuk membuktikan, bener nggak sih lu anak Allah? Istilahnya gini nih, kita ngaku kita ini jago masak. Terus ada orang yang bilang, buktiin dong kalau jago masak, masak dong. Nah ini kan sama kayak yang iblis lakukan. Kalau emang anak Allah, buktiin dong, ubah aja batu jadi roti. Itu nggak melanggar apapun. Itu sebuah tantangan. Cobaan yang kedua juga mirip. Tantangan juga yang diberikan oleh iblis. Buktiin dong kalau memang anak Allah, lompat nih dari sini. Nanti pasti diangkut sama malaikat. Itu juga tantangan. Yesus nggak disuruh melakukan sebuah pelanggaran. Hanya suruh membuktikan. Istilahnya egonya tuh lagi diuji nih. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus selalu bilang, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Yesus membantah itu semua dengan pernyataan Allah. Bahkan setelah 2 kali gagal, iblis mencoba menantang Yesus. Iblis melakukan cobaan ketiga. Ini bukan menantang lagi. Yesus nggak disuruh ngapa-ngapain. Yesus nggak disuruh bikin mujizat, nggak disuruh ubah roti jadi apa. Nggak perlu melakukan sesuatu yang kalau gagal bisa mempertaruhkan gelarnya sebagai anak Allah gitu ya. Nggak ada resiko deh. Ibaratnya kalau tadi nyuruh ubah batu jadi roti, batunya nggak berubah kan beresiko ya. Nah ini nggak perlu melakukan apapun. Dia hanya disuruh sudut nyembah iblis. Gampang, udah cuma dikasih di depan mata lah ini istilahnya. Nanti semua kerajaan dunia jadi milik Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus bilang dengan tegas, enyahlah engkau iblis. Nah teman-teman, dari kisah ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, bahwa godaan iblis itu nggak selalu spektakuler. Godaan iblis itu nggak selalu membuat kita melakukan sesuatu yang jahat. Nggak selalu seperti itu. Nggak harus kita nyuri, nggak harus kita bunuh, nggak harus kita nyontek untuk disebut sebagai itu cobaan dari iblis. Bahkan ketika ego kita diuji, lalu kita terpancing dan melakukan itu untuk keegoisan kita, bisa jadi itu suara si jahat. Misalnya, saya mau belajar dengan baik, saya mau berprestasi buat buktiin ke semua orang kalau saya pinter. Salah nggak belajar dengan baik? Salah nggak berprestasi? Mungkin nggak salah, tapi motivasinya coba kita perhatiin. Bedain sama anak yang saya mau belajar, saya mau berprestasi, agar kelak saya bisa bantu banyak orang. Sama-sama belajar, sama-sama berprestasi, tapi dua motivasi yang berbeda. Teman-teman bisa tentukan mana yang godaan iblis, mana yang untuk ego sendiri, mana yang ketulusan dan merupakan panggilan Tuhan. Lalu yang kedua, yang penting nih, Kak Alex mau ngajak kita untuk win like Jesus. Menang tuh seperti Yesus dong. Apa yang Yesus lakukan? Simple. Setiap godaan, dia back kepada apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan katakan. Iblis suruh ini, Yesus bilang ada tertulis. Iblis suruh ini ada tertulis. Yesus selalu mengembalikan itu kepada apa yang menjadi kehendak Bapa. Kalau kita tahu apa kehendak Bapa, iblis mau goda kayak apapun lewat, kita pasti menang. Yang jadi pertanyaan, apakah kita tahu kehendak Bapa itu seperti apa? Kalau kita jarang baca Alkitab, jarang merenungkan firman Tuhan, jarang mendengarkan sharing tentang bagaimana Allah berkarya, gimana kita mau tahu tentang apa yang jadi kehendak Tuhan? Dan yang terlebih, gimana kita bisa jadi pemenang? Kalau mau menang melawan iblis, kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menguatkan teman-teman, kiranya Tuhan juga selalu menyatakan apa yang menjadi kehendaknya buat teman-teman pegang sebagai pegangan hidup. Teman-teman, Kak Alex mengajak kita untuk sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, dalam menjalani hidup kami banyak menghadapi godaan dan cobaan. Mungkin bukan sesuatu yang spektakuler, mungkin bukan sesuatu yang nampak jelas bahwa ini
adalah kehendak si jahat. Tapi mungkin sesuatu yang halus, sesuatu yang kami pun bingung ini kehendak Tuhan atau kehendak iblis ya. Tuhan, untuk itu kami memohon hikmat Tuhan, agar kami dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang menjadi kehendak setan, kehendak iblis. Serta berikan kami kekuatan ya Bapa, berikan kami landasan yang kuat, yaitu firman Tuhan, sehingga ketika iblis itu menggoda, iblis itu menantang, kami tahu apa yang harus kami lakukan, karena kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu berpegang pada firman-Mu. Dan Bapa, kami saat ini ingin berdoa bagi kesehatan kami semua, para murid, guru, orang tua, keluarga kami. Kami memohon belas kasih Tuhan untuk terus menyertai kami, melindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, penyakit, virus, dan segala macamnya yang mengganggu kesehatan kami. Kiranya Tuhan yang tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga kami, orang tua kami, pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati. Di tengah situasi seperti ini, ekonomi tidak selalu mudah. Kami memohon belas kasih Tuhan untuk terus mencukupkan apa yang menjadi keperluan keluarga kami. Karena kami percaya Engkau adalah kepala dari setiap keluarga kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah, kiranya Tuhan yang memakai mereka, memberkati mereka, agar mereka boleh melakukan segala upaya untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Terima kasih ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami menaikkan doa syafaat kami. Amin. Terima kasih Kak Alex atas firman-Nya pada hari ini. Kiranya firman yang telah disampaikan oleh Kak Alex dapat mengingatkan kita untuk terus melawan godaan, sehingga kita bisa terus menjadi pemenang. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, sambil tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus menuntun langkah kita, sehingga kita dimampukan untuk berani melawan godaan dan berjuang hingga dapat menjadi pemenang. Mari kita menyanyikan NKB 188 ayat 1 dan 2. Tiap langkahku.
teman-teman, marilah kini kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah berjalan di samping kita sebagai sahabat untuk menuntun perjalanan hidup kita. Kiranya Allah berjalan di depan kita sebagai penunjuk arah dan masa depan kita. Kiranya Allah berjalan di belakang kita untuk menjaga dan menopang kita. Kiranya Allah berjalan di atas kita sebagai Tuhan yang bertahta dalam hati dan pikiran kita. Dan kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memeluk kita dengan cinta kasih dan kesetiaan, sehingga hidup kita mampu menampilkan salib Kristus. Amin. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.